Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu tentang integral. Sebenarnya materi ini berkaitan juga dengan beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang limit dan tentang turunan. Di integral sendiri itu nanti dia berkaitan erat dengan turunan. Kenapa saya katakan berkaitan erat? Karena nanti integral itu lawan dari turunan, atau kalau misalkan di sini yang sering kita sebut nama lain dari integral adalah anti turunan. Maksudnya gimana? Nanti kan kita menurunkan sebuah fungsi dapat sebuah hasil. Nah, di sini tugas dari integral itu adalah mengembalikan ke fungsi aslinya. Itu nanti dia operasi dari integral itu sendiri. Kayak misalkan perkalian dia memiliki lawan operasi pembagian, penjumlahan memiliki lawan operasi pengurangan. Begitupun di sini dia integral memiliki lawan yaitu turunan. Jadi ketika kita menurunkan untuk mengembalikan ke awal berarti kita mengintegralkan. Jadi itu tadi. Dalam integral sendiri itu nanti ada terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu sama tak tentu. Nanti integral itu terbagi menjadi dua, integral tak tentu dan integral tentu. Mungkin nanti akan jauh lebih lengkap di bawah nanti. Oke. Selanjutnya, untuk notasi sendiri, bentuk dari integral itu adalah seperti ini. Jika bentuknya seperti S, tapi dia berdiri agak lebih panjang. Integral fx, ini f kecil. Terus di sini dx. Di sini itu cara membacanya adalah integral fx terhadap x. Maka dia memiliki hasil adalah fx, f-nya dia besar, plus c. C di sini adalah konstanta. Jadi kalau saya bedah di sini, ini adalah lambang. Sedangkan fungsi yang diintegralkan itu namanya integran. Dan ini hasilnya, dan sedangkan C di sini adalah konstanta. Konstanta itu biasanya berupa angka 4, 5 tanpa mengandung variabel. Itu konstanta. Ini kalau secara definisi. Selanjutnya, berarti mengintegralkan terhadap X. Karena ini tidak menutup kemungkinan itu dia mengintegralkan terhadap Y. Oke. Selanjutnya, rumus dari integral yaitu jika ada sebuah integral AX pangkat N terhadap DX, maka integralnya adalah pangkatnya ditambah 1 dulu. Itu cara mempermudah. Jadi kalau kemarin turunan, turun dulu pangkat dikurangi 1. Kalau diintegralkan sekarang pangkatnya ditambah 1 dulu. Ini untuk mempermudah. Berarti N, sekarang N plus 1. Jadi pangkat tambah 1. Selanjutnya A per, ini turun di bawahnya. Setelah itu baru dikasih tambahan plus C. Nanti di sini nanti keterangannya n-nya nggak boleh, yang satu ini penyebab dari penyebutnya nggak boleh 0 gitu aja. Ini konsep dasar dari integral. Oke, tadi untuk mempermudah keterangannya paling mudah adalah pangkat ditambah 1 dulu. Ini kalau kita lihat rumus sebenarnya boleh, tapi kalau saya biasanya lebih mudah memahamkan itu pangkat ditambah 1, habis itu pangkat turun. Ini paling mudah. Oke, untuk contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini saya mulai dari contoh yang sederhana dulu. Jika ada integral, ini dia termasuk integral tak tentu. Kenapa kok dia dikatakan integral tak tentu? Karena di sini masih banyak kemungkinan lain dari hasilnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena C itu masih bisa diisi oleh semua angka. Sedangkan kalau sudah dikatakan integral tentu, maka dia sudah terkunci pada angka tertentu. Maka namakan integral
tentu tadi. Contoh, di sini ada 3x pangkat 5 terhadap dx. Jadi di sini yang kita integralkan adalah ini integrannya terhadap dx. Berarti nanti yang kita lihat sebagai variabel adalah x. Di sini kalau dia integral tak tentu, maka di sini tidak terdapat angka. Nanti kalau integral tentu di sini ada angkanya dia. Untuk penyelesaiannya langsung kita perhatikan ke rumusnya boleh, atau kita gunakan konsep yang bawah ini juga boleh. Kalau kita perhatikan ke rumusnya, maka di sini x 5 ditambah 1, 3, di sini tulis lagi 5 ditambah 1. Ini x itu sebagai variabel plus c. Maka hasilnya adalah 3/6 x pangkat 6 plus c. Ini kalau saya sederhanakan berarti 1/2 x pangkat 6 plus c. Kalau kita gunakan cara kedua, berarti nanti kalau kita selesaikan, maka sama dengan pangkatnya ditambah 1 dulu, x pangkat 6. Kan tadi kan pangkat ditambah 1, kemudian turun di bawahnya. Berarti angka ini tadi 3, turun di bawahnya 6. Terus habis itu ditambah c plus c. Ya udah kita selesaikan, berarti 3/6 sederhanakan berarti 1/2 x pangkat 6 plus c. Itu. Sekarang saya hubungkan sama materi yang lalu, yaitu materi yang lalu kita sudah membahas tentang turunan. Kenapa kok di sini hasilnya kok c? Karena ada kemungkinan banyak, tak terhingga banyak angka yang bisa memenuhi turunan ini. Setengah x pangkat 6 plus, ini saya misalkan sebuah fungsi y, atau y sama dengan setengah x pangkat 6 plus 4. Sama satunya lagi, y sama dengan setengah x pangkat 6 min 7. Ini kalau saya turunkan, berarti kan turun di depannya dulu. 6 kali setengah x pangkatnya dikurangi 1 kan 5. 4, ini ketika diturunkan maka dia hilang. Maka 6 kali 1, 6 bagi 2, 3 x pangkat 5. Hasilnya 3x pangkat 5. Kalian di sini. Ini kalau kita turunkan berarti 6 kali setengah x pangkat 5 dikurangi 1 min 7, kalau kita turunkan juga hilang. Ini juga hasilnya 3x pangkat 5. Antara ini sama ini dia memiliki hasil yang sama, yaitu 3x pangkat 5. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sangat tak terhingga banyak konstanta yang memenuhi itu. Namanya integral tak tentu. Oke. Selanjutnya, untuk rumus-rumus lain, ini adalah rumus dasarnya. Untuk rumus-rumus yang lain bisa nanti ketika ada integral dari dx, berarti hasilnya adalah x plus c. Atau nanti ada sebuah angka, misalkan angkanya adalah k dx, maka nanti kalau diintegralkan hasilnya adalah kx plus c. Selanjutnya ketika tadi ada integral dari x pangkat n dx, maka tinggal kita taruh 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Oke. Yang lain, kalau ada integral 1 per x dx, maka hasilnya adalah ln x plus c. Selanjutnya, jika ada integral dari a pangkat x dx, maka dia sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Ini sebenarnya masih ada lagi, saya tuliskan semuanya, tapi nanti beberapa yang sering keluar. Selanjutnya ada juga sifat lagi, yaitu ketika ada integral e pangkat x dx, maka integralnya adalah e pangkat x plus c. Selanjutnya ketika ada integral k dari sebuah fx, maka nanti k-nya bisa keluar. Maka hasilnya adalah k fx sendiri diintegralkan terhadap dx. Yang sering keluar yang h sama i.
di sini kalau ada operasi penjumlahan pengurangan itu bisa dipisah. Jadi ketika ada integral dari fx ditambah gx terhadap dx terhadap x, maka nanti integralnya adalah fx terhadap x ditambah integral gx terhadap x. Begitupun nanti pengurangan fx ditambah dikurangi gx, maka nanti bisa juga dikurangi fx dx dikurangi integral gx dx. Oke. Ada juga yang terakhir adalah jika nanti ada integral dari ax plus b pangkat n sama dengan 1 per a n plus 1, selanjutnya ax plus b pangkat n plus 1 ditambah c. Ini kalau ada soal yang sering keluar, nanti yang paling sering sekali keluar itu adalah konsep dasar ini. Konsep dasar ini sama ini nanti. Selebihnya kan hanya pengembangan. Jadi ketika ada angka, contohnya seperti ini. Kalau ada, ini saya buat contoh. Kalau ada integral dari dx, langsung x plus c. Kalau ada integral dari 7 dx, maka langsung 7x plus c. Langsung kita lihat di sini. 7 konstanta tadi dx, maka hasilnya kx plus c. Langsung aja, ini kan sebenarnya x pangkat 0 ditambah 1 kan x pangkat 1. Ini kalau secara definisi, itu kan awalnya dia 7x pangkat 0 dx. Ini kan ketambahan 1 jadi x pangkat 1. Boleh ditulis boleh enggak 7 per 1. 7 per 1 kan hasilnya juga 7 plus c. Hasilnya sama. Tadi saya lanjutkan yang sering keluar, ini kan hampir sama kayak yang definisi yang di atas. Selanjutnya sering keluar adalah yang H sama I. Kalau yang H itu seperti ini. Jika nanti ada operasi penjumlahan pengurangan, maka bisa kalian integralkan masing-masing selama dia operasinya penjumlahan pengurangan. Contoh, kalau ada 8 x pangkat 3 min di sini 12 x pangkat 2 min 4x plus 7 di sini diintegralkan terhadap x, maka hasilnya pangkatnya ditambah 1 dulu. Jadi variabelnya kan x, tulis x. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 8 per 4 hasilnya 2. Boleh langsung seperti itu. Selanjutnya di sini x pangkatnya kan 2. 2 tambah 1 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Yang belakang x ini kan sebenarnya pangkat 1 ditambah 1 berarti 2. 4 per 2 hasilnya 2 plus 7. Ini kan x tadi seperti yang di atas tadi, langsung tinggal dikasih x, jangan lupa plus c, sudah jadi hasil. Tuh, nanti operasi penjumlahan pengurangan sering keluar. Kalau yang ini mungkin ada 1 2. Kalau yang seper x itu kalau nanti diintegralkan dia jadi ln. Tuh, contoh kayak misalkan nomor 4. Integral dari 7 per x terhadap dx, maka langsung aja 7 kan boleh keluar. Jadi 7 langsung ln mutlak dari x plus c, sudah selesai. Nanti bisa tinggal kalian perhatikan rumus di sini. Yang sering keluar adalah ini tadi, sama tadi yang atas sederhana itu. Kalau nanti ada yang bilangan kuadrat, boleh kalian selesaikan pakai cara ini, juga boleh ketika kalian jabarkan. Contoh nomor 5, kalau ada kuadrat integral dari 2x plus 1 pangkat 2 terhadap x, boleh kalian kuadratkan dulu baru nanti kalian integralkan. Contoh, kalau saya kuadratkan dulu berarti nanti hasilnya adalah 2x kuadrat itu 4x kuadrat, 2ab 2 kali 2x kali 1, 2 kali 2x itu 4x, 4x kali 1 itu tetap 4x. Yang terakhir 1 kalau dikuadratkan tetap 1 terhadap x, tinggal kita integralkan, maka di sini hasilnya pangkat tambah 1 itu 3 berarti 4 per. Selanjutnya x kan pangkat 1 tambah 1 itu 2, 4 per 2 itu 2
ditambah 1 langsung dikasih 1x boleh, atau x saja juga boleh, plus c, selesai. Ini yang sering keluar. Ini boleh seperti ini, boleh kalian gunakan cara ini juga boleh. Misal saya gunakan cara yang itu, berarti nanti di sini integral dari tadi apa, 2x plus 1 pangkat 2 terhadap x, maka 1 per a nya adalah di sini 2. N plus 1 kan pangkatnya 2, 2 tambah 1 3, seperti ini kan. Selanjutnya tinggal kita tulis selanjutnya, berarti di sini nanti kita lanjutkan 2x plus 1 pangkatnya sekarang pangkat 3 kan gitu. Setelah itu plus c, ini kan kita pakai menjabarkan, mungkin lebih lama, tapi yang atas boleh, pakai yang bawah juga boleh. Ini untuk yang pertama tentang integral tertentu. Selanjutnya untuk yang integral tertentu kita lanjutkan di pertemuan depan. Silakan dipelajari lagi, mungkin banyak soal-soal yang ada di tugas atau LKS kalian kerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Untuk pertama pertemuan tentang integral cukup sampai di sini. Saya lanjut lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.